عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da, hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para jamaah, bapak ibu rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja-puji syukur hanya milik Allah. Sallallahu mudah-mudahan tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini tidak terasa bulan Ramadan kita sudah sampai ke malam yang ke-11. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus lancar puasanya, tarawihnya, tadarusnya, termasuk panggilannya. Para bapak ibu sekalian, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hari ini birrul walidain ini semakin stok itu semakin menipis. Artinya sekarang lebih banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tidak hanya memaki orang tua, bahkan ada anak yang membunuh orang tua. Tidak usah jauh-jauh, di Kodam lagi berapa 2 tahun yang lalu lagi ketawa, udah tahun ketawa. Anak sih dari ibu ya. Tetangga kita sendiri untuk anak-anak kalau menyesami dan orang soleh. Para bapak ibu, birrul walidain, kita berbakti sama orang tua, kita berbuat baik sama orang tua, bukan karena orang tua berbuat baik sama kita, tidak. Anak berbuat baik kepada orang tua itu karena diperintah sama Allah. Terlepas orang tua kita berbuat baik kepada kita, punya jasa kepada kita apa tidak, itu gak peduli. Kita berbuat baik sama orang tua diperintah Gusti Allah. Maka tidak boleh misalnya seorang anak, aku gak kating rambut ibu, oh kok dia ibu kali lahir aku dibuat nih panti asuhan misalnya. Tidak ada alasan seperti itu, karena kita berbuat baik kepada orang tua bukan untuk membalas jasa, akan tapi karena diperintah sama Gusti wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibnu Abbas niki ngendikan ada 3 ayat yang dia turun dengan 3 yang lainnya. Ada 3 perintah yang itu sepaket dengan 3 perintah yang lainnya,
yang mana tatkala mengamalkan salah satu tidak akan diterima oleh Allah tanpa mengamalkan yang lainnya. Artinya ada 3 ayat turunnya sepaket niku sami kali sandal sampai tunggal angsale kali nih. Jadi lek sampean kate riyo ngeten niku nang pasar ada orang jualan ayo obral beli 1 dapat 2 beli 1 dapat 2 ditakon isi sampean dodolan rokok sandal ya mesti ya beli 1 dapat. Karena lek sampean duwe sandal masih sampean tuku sandal regane larang 1 juta misalnya. Niki kok sing setunggal ical kira-kira sing tersisa didol 500.000 paling apa? Maka harus 1 paket. Jadi ada ceritanya ayat ini turun dengan sepaket. Ada 3 ayat yang turun secara paket. Napa niku sing pertama adalah atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah top tapi gak taat kepada Rasul, maka taat kepada Allah itu ditolak oleh Allah. Taat kepada Rasul tapi gak taat kepada Allah ditolak sama Allah. Yang kedua adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Apabila ada orang yang terus 5 waktu senantiasa sholat tapi lali ngetone zakat, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Atau ngetono zakat kok tapi gak sholat, zakat tidak ditompo oleh Gusti Allah. Jadi ini adalah sepaket, nggak boleh dipisah-pisah. Kemudian yang ketiga, anishkurli waliwalidayya, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Ada orang sekap syukur nang ngersane Gusti Allah, tapi nggak berterima kasih kepada orang tua, maka terima kasih syukurnya kepada Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita itu berterima kasih kepada orang tapi ternyata kita lupa tidak berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Ada anak SD kelas 5, dia minggat tukaran sama ibu ya, akhirnya dia jalan keluar dari kampung. Tanpa sadar dia telah keluar dari kampungnya, kemudian di sore hari dia lapar. Begitu lapar, dia baru tersadar, iya, aku nggak bawa uang, saya butuh makan. Mau makan nggak bawa uang. Akhirnya apa? Dia berdiri di depan warung, cuma liatin aja yang ada di warung itu. Kemudian sama yang punya warung dipanggil, nak kesini, ada apa Pak? Kamu mau beli? Enggak. Terus ngapain berdiri di situ? Lapar Pak. Kamu nggak bawa uang? Enggak. Kamu anak mana? Desa seberang. Ya nggak apa-apa, saya masuk tak kasih. Tutulan soto, dikasih soto. 1 piring dihabisi. Setelah dimakan 1 piring itu, kemudian piring yang kotor itu diantar ke dapurnya, dicuci sama anak kecil. Ada tumpukan piring kotor, dicuci semua itu. Setelah selesai, kemudian dia pamit, Pak, matur nuwun nih Pak, matur nuwun. Oh ya nak, apa-apa. Ya mau keluar dari warungnya ngomong lagi, Pak, matur nuwun Pak, matur nuwun. Oh ya nak, Pak, matur nuwun Pak. Sampai 3 kali Pak. Akhirnya dia melangkahkan kakinya untuk pergi, dipanggil sama yang punya orang. Nah, sini. Cek, sampai ini tak kayak sak piring. Matur nuwun ini kamu tak kasih makan 1 piring, terima kasih kepadaku 3 kali. Saya tanya, kamu berapa kali terima kasih kepada ibu kamu? Padahal kamu setiap hari dikasih 3 piring bahkan lebih. Berapa kali kamu ucapkan terima kasih? Anda mikir, iya ya. Terkadang kepada orang lain kita banyak berterima kasih. Kasih yang sedikit kita terima kasih. Sementara orang tua kasih banyak, justru kita banyak pula lupa berterima kasih kepada orang tua. Anishkurli waliwalidayya, bersyukurlah kepada Allah dan juga berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Maka sekali lagi, berbuat baik kepada orang tua itu bukan
balas jasa, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bagaimana kayak apa orang tua kita, tetap kita berbuat baik sama orang tua, karena itu perintah Allah, bukan karena balas jasa. Bahkan di zaman Nabi itu ada namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu ketika Sa'ad ini bukan saat tukang adan, bukan ya. Biasanya kalau Ramadan itu ditenggiu, so sing adan di TV. Saat, ya kok iso, orang tulisannya saat adan maghrib tuh, saat jenenge. Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu ketika masuk Islam, tapi gak izin sama ibunya. Ibunya masih kafir. Begitu dia masuk Islam, ibunya dengar. Begitu datang ke rumahnya, dimarahi sama ibunya. Apa kamu masuk Islam? Kamu kafir lagi, kamu murtad, kamu keluar dari Islam. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak, saya tidak akan keluar dari agama Islam. Kamu harus keluar dari Islam. Ngerti nggak? Yang ngomong ini, yang merintah, ini adalah ibumu yang mengandungmu selama 9 bulan, menyusui 2 tahun setelahnya. Tetap tidak. Saya tidak akan keluar dari agama Islam. Tapi dia tetap merawat ibunya, ngeladeni ibunya, berbakti sama ibunya. Meskipun ibunya kafir, bukan orang Islam ibunya. Terus seperti itu. Pokoknya kalau kamu nggak murtad, kamu nggak keluar dari Islam, tidak kembali ke agama jahiliyah, aku akan mogok makan, aku nggak akan, ibu nggak akan makan, kata ibunya. Ya terserah ibu, mogok. Tapi sekali lagi, urusan agama ini nggak boleh ditawar-tawar. Dia terus ngeladeni itu. Tapi urusan agama Islam, urusan meninggalkan agama Islamnya tidak berhenti. Jadi meskipun ibunya itu musyrik, kafir, tetap anak ini berbakti, melayani orang tuanya. Sampai akhirnya ngerti bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini terus tidak akan bergeming, tidak akan keluar dari agama Islam. Ibunya mengancam, wis pokoknya aku gak akan mangan, wis salah sih. Bapak wis. Sing penting aku berbuat Islam, aku gawe apik nang panjenengan. Begitu mengerti pendirian Sa'ad bin Abi Waqqas, hanya ibunya tidak lagi memaksa-maksa untuk anaknya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas untuk keluar dari agama Islam. Selanjutnya, jangan pernah membentak orang tua. Tatkala kita diperintahkan untuk berbuat baik sama orang tua, meladeni, ngabekti nang wong tua, ojo sampai bentak kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Tatkala kedua orang tua atau salah satunya sudah lanjut usia, fala taqul lahumā uff, maka jangan engkau berkata kepada keduanya atau namun itu omongan yang meremehkan. Orang tuanya ngomong udah raul sakit capek ya raul, maka bagaimana lek misuri maitu nangong sakit capek raul fala taqul lahumā uff wala tanharhumā, jangan kau membentak keduanya, wa qul lahumā qawlan karimah, dan ucapkan kepada keduanya dengan perkataan yang penuh memuliakan dua orang tua. Masyur mangsane anak ini luwih pinter, luwih hebat, luwih sugih, bapak ibu lulusan SD, anaknya sarjana misalnya, tetap qul lahumā qawlan karimah. Dan ini jangan dipahami loh, bapak saya masih muda, berarti saya boleh membentak. Ya boleh. Ya, ayat ini imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, bahwa saya tak kalah satu atau keduanya lanjut usia, maka jangan kamu berkata jangan kamu membentak. Kenapa? Karena potensi anak berani kepada orang tua tak kalah orang tuanya sudah lanjut usia. Lek bapak ibu bisa teruk, loh anak mentak-mentak, hanya besok-besok nyentak-nyentak seperti itu. Maka justru tak kala kedua orang tua kita pada waktu keadaannya lemah, maka
maka saat itulah kita berkata dengan perkataan yang penuh memuliakan keduanya. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan mentang-mentang anaknya merasa lebih sukses dari orang tuanya, lebih sugih ke orang tuanya, akhirnya wani bentak-bentak orang tuanya. Jangan sampai, ya. Pun para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu diceritakan oleh Abdullah bin Amr, ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda, dia datang kepada kanjeng Nabi, fasta'dzanahu fil jihad. Orang ini sowan kepada kanjeng Nabi, izin ya Rasulullah, izinkan aku ingin ikut jihad, aku ingin ikut perang. Kemudian kanjeng Nabi tanya, ahayyun walidah, bapak ibuku si ureta? Na'am, mungkin kanjeng Nabi. Maka apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi, fa fihi ma fajahid, kamu kembali ke rumah maka berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun berbakti kepada kedua orang tua itu pahalanya sama dengan jihad fi sabilillah, maka sangat besar pahalanya. Ada juga diceritakan oleh Abdullah bin Amr, ada orang menghadap kepada kanjeng Nabi, ikut hijrah. Ya Rasulullah, izin aku ikut hijrah panjenengan. Izin gak kamu orang tua mboten? Terus ngomong tua nangis-nangis, mboten angsal saja nih. Apa kemudian sabda Nabi? Irji alaihi ma fa'adhikuma kama abakaitahu. Awamu mulio, buat keduanya tersenyum sebagaimana kau telah membuat keduanya menangis sebelumnya. Lah awak kepingin melo aku hijrah, jangan buat nangis orang tua. Kamu balik dulu ke rumah, bikin keduanya tersenyum, bikin keduanya tertawa sebagaimana kamu telah tega membuat keduanya menangis. Maka tatkala kita tidak bisa membahagiakan orang tua, jangan pula kita membuat keduanya menangis karena ulah kita. Ada pada waktu tawaf, ya, ada seorang pemuda dari Yaman, dia tawaf sambil menggendong ibunya. Ibu ini gendong. Dia mau jatuh mau kami nyanyi, tapi dari tak gendong. Kemudian bertemu dengan Abdullah ibnu Umar. Akhirnya pemuda ini bertanya, "Hei Ibnu Umar, ataroni jazaituha. Ini yang aku gendong ini ibuku. Dulu aku digendong, sekarang aku yang menggendongnya. Dulu aku disuapi, sekarang aku yang menyuapinya. Dulu aku dimandikan, sekarang aku yang memandikan ibu. Sekarang aku tanya, ataroni jazaituha. Bagaimana pendapat? Apakah apa yang aku lakukan ini sudah impas dengan jasanya ibu? Biar aku dikasih uang sama ibu, sekarang aku yang kasih uang sama ibu. Dulu aku dimandikan, sekarang aku yang mandikan. Dan seterusnya. Apakah sudah impas perbuatan baikku kepada ibu? Apa katanya Abdullah bin Umar? La wala bisafratin wahidah. Tidak. Perbuatan baikmu kepada ibu itu tidak bisa membalas kebaikan ibumu sewaktu kecil. Jangankan membalas semua kebaikan, semua yang kau lakukan itu tidak bisa membalas meskipun satu tarikan nafas tatkala ibumu melahirkan kamu. Sangat benar dengan nyucu kayak balas jasanya orang tua yang telah melahirkan kita. Itu katanya Abdullah ibnu Umar. Kemudian kenapa kira-kira? Padahal kan perbuatannya sama. Ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqa. Tidaklah seorang anak dia bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali orang tuanya itu menjadi budak, kemudian dia beli, orang tuanya itu beli status budaknya, kemudian dia merdekakan.
Ini baru impas. Ini bukan berarti anak yang membalas kebaikan orang tua itu adalah tatkala orang tuanya menjadi budak, kemudian dibeli, kemudian dimerdekakan. Bukan. Ini artinya apa yang disabdakan Rasul, mustahil anak membalas kebaikan orang tua. Karena di dalam fikih perbudakan, kalau orang tua jadi budak, kok anaknya yang beli, begitu dibeli langsung otomatis merdeka tanpa butuh dimerdekakan oleh anaknya, karena tidak bisa seorang anak memperbudak ayahnya sendiri atau ibunya sendiri, tidak bisa. Artinya apa? Ini tidak mungkin, mustahil. Bahasa seperti ini sama dengan bahasa Al-Quran. Wala yadkhulunal jannata hatta yanjal jamal fi sammil khiyat. Orang kafir, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Quran, orang kafir itu tidak bisa masuk surga sampai ada onta masuk ke lubang jarum. Itu artinya apa? Mustahil orang kafir masuk surga. Bukan berarti ya cinten sampai nanti ada masa di mana onta masuk lubang jarum. Orang kapan gitu. Unta sakun gede nih, iso mlebunan bolongan itu domsing sakun cilik. Ini bukan berarti domi digedok di gede notifikasi. Mari ngono, akhir bolongan ini gede, mari ngono ono unta mlebu. Untane dicuwili nang temu. Mari ngono mlebunan lubangnya jarum. Ya tidak begitu. Onta tetap ukurannya seperti itu, jarumnya yang ukurannya seperti itu. Orang kafir tidak mungkin masuk surga sehingga ada onta masuk ke lubang jarum. Artinya apa? Mustahil. Gitu. Jadi bahasa Kanjeng Nabi tadi, anak tidak mungkin membalas budi kebaikan orang tua sehingga dia menemukan orang tuanya menjadi budak, lalu dia beli kemudian dimerdekakan. Itu artinya mustahil anak membalas jasanya orang tua. Terkadang kita bertanya-tanya, kenapa? Bukankah perlakuannya sudah sama? Dulu ibu yang memandikan aku, sekarang aku yang memandikan ibu. Dulu aku dikasih uang sama ibu, sekarang aku yang membelanjai ibu. Dulu ibu begini, sekarang aku begini, terus semuanya sama. Kok bisa nggak sama? Kata para ulama, iya. Innamal a'mal binniyat. Amalan tergantung niatnya, dan disinilah perbedaannya. Ada satu kejadian yang ini menjadi bukti. Ini di negara Arab ada kejadian, ada anak ketabrak mobil. Begitu ketabrak mobil, koma, dibawa ke rumah sakit naik ICU, ditunggoi bentino ibu baca Quran, sholat tahajud, terus mendoakan anaknya tiap hari. 1 bulan, 2 bulan, tidak kunjung sembuh anaknya. Terus optimis orang tuanya, ibunya berdoa, ya Allah, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, ya Allah. Terus dia malam seperti itu sampai 7 bulan baru kemudian pulih dan keluar dari rumah sakit. 7 bulan ibunya terus berdoa untuk kesehatan anaknya dan kesembuhan. Satu ketika hari berganti hari, tahun berganti tahun, ibunya sepuh, masuk rumah sakit. Rumah sakit tidak usah 7 bulan, 7 hari. Apa yang dilakukan oleh anaknya? Anaknya berdoa, ya Allah, kalaupun ridho Gusti, dengan berdoa. Ibunya berdoa 7 bulan di rumah sakit agar dipanjangkan umurnya. Tapi kalau anak merawat ibunya, apa yang dikatakan? Berbeda. Lu sih garai. Ibu merawat anak bayi, ya, yang itu lagi sakit sampai malam dibelani nggak turu, ibu terus merawat anaknya. Ikhlas ibu, nggak kepingin apa-apa. Dia berdoa, ya Allah panjangkan umur, sehatkan. Cuma itu aja, nggak kepingin apa-apa dari anaknya. Tapi begitu anak merawat ibunya, kalau grundel ya lah ibu. Loro suwe gak mati-mati, mati kalau warisannya
grundel itu hati. Ini sejarah bedo. Itu yang menjadikan tidak sama perbuatan baik orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Kalau kita birrul walidain, apa sih manfaatnya? Yang pertama, panjang umur. Anak yang berbakti kepada orang tua akan dipanjangkan umurnya. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, man barra walidayhi tubalahu zadallahu fi umrih. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan memanjangkan umurnya. Insya Allah terlalu umur sehat walafiat. Kemudian kedua, tatkala anak berbakti kepada kedua orang tua, maka insya Allah akeh rezeki. Ya. Anak soleh, anak berbakti kepada orang tua, akeh rezeki. Baginda Rasul bersabda, man sarrahu ayyubsaqalahu fi rizqi wa yumsha'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang kepingin dijembarnya rezekinya, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah silaturahmi. Dan silaturahmi yang paling utama adalah kepada orang tua. Sehingga dikatakan oleh Syekh Badruddin Al-Aini di dalam kitab Umdatul Qari, birrul walidain min a'zami silaturahim. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu adalah silaturahmi terbesar, teragung. Maka kala anak ini birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dia akan mendapatkan fadilah silaturahmi. Apa itu? Diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Maka kalau kepingin rezekinya lancar, berbaktilah kepada kedua orang tua. Ojo medit-medit nang wong tuwa. Ada orang di Karawang, dia aslinya itu dari Banyuwangi. Di Banyuwangi dulu dia, dan dia sekarang posisinya kemana-mana diundang menjadi seorang motivator karena dia sukses urusan bisnisnya. Dulu dia jadi tukang sapu, dari tukang kuli panggul di pelabuhan, dia jadi pekerjaan apa saja, dan sekarang menjadi orang yang kaya raya, sehingga kemudian diundang kemana-mana untuk cerita apa sih rahasia kunci suksesnya. Maka tatkala ditanya apa yang menjadikan kamu sukses, padahal dulu kamu adalah orang yang miskin, apa kata dia? Jadikan orang tua kamu seperti raja, niscaya rezekimu seperti rezekinya raja. Lek kepingin sugih koyo sugih raja, dadekno wong tuwa koyo raja. Tapi kalau orang tua dijadikan pembantu, maka rezekinya ya tidak jauh dari itu. Maka jadikan orang tua raja, insya Allah Allah akan memberikan rezeki seperti raja. Itu katanya. Kemudian yang selanjutnya adalah anak yang berbakti itu akan masuk surga. Dulu Baginda Rasul pernah bercerita kepada Siti Aisyah, nimtu fara'aituni fil jannah. Sitas aku turu, lu kok mimpi aku di sejuru swarga. Katakan aku bermimpi aku di dalam surga. Fasami tu sauta qari'in yaqra. Ternyata ono wong sing maca Quran di jero swarga. Aku mlebu swarga ono wong sing darusan, ono sing maca Quran. Sapa iku tak takon-takon, mana ada qalu hadza Haritsah bin Nu'man. Oh niku akan nggih, niku jenenge Haritsah bin Nu'man. Apa kata Nabi? Oh iya pantas. Karena Haritsah bin Nu'man ada di antara kalangan para sahabat yang terkenal birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu Haritsah bin Nu'man itu senengane metani ibuke. Metani ibuke. Lek mangan dulang ibuke. Kalau ibunya ngomong dirumukne betul, maka Haritsah bin Nu'man tidak pernah berkata apa bu?
Ngomong apa sih Tas? Nggak pernah. Kenapa? Karena omongan ibu itu koyo omongannya rojo. Mani kira-kira ada seorang rakyat jelata menghadap kepada raja, paling lambung dipenggal sama raja. Ya, saat omongannya diumum yang betul, sehingga tidak pernah dia menyuruh orang tuanya mengulangi omongan. Lah saya ini ngomong ditinggal HP ya, pakai semangat. Ngomong apa sih? Ngomong tak? Masya Allah. Ya. Itulah Harithah bin Nu'man. Pun ini semua berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir, walaupun mati terus ya Allah. Di zaman Kanjeng Nabi ada seorang pemuda Ansor datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kulo kepingin birrul walidain, tapi tiang sepak kulo pun sedo. Lho kulo buler sing Kanjeng Nabi. Kulo gak nurut, kulo sakniki tobat, tapi bareng kulo ngladeni wong tuwa kulo buru pun sedo. Terus pripun Kanjeng Nabi? Apa yang harus saya lakukan? Apakah masih bisa aku berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya meninggal dunia? Apa katanya Nabi? Nah, iya, kamu bisa. Hiswalul arwa, ada 4 perkara yang kamu lakukan. Kalau kamu lakukan ini, maka sama halnya kamu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang. Apa itu? Yang pertama, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Banyak-banyak mendoakan orang tua dan memintakan ampunan kepada Allah. Mari sholat astagfirullahaladzim li lidayya. Itu berarti memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita. Kedua, wa ifa'u ahdihima ba'da wafatihima, dan merealisasikan janji ataupun keinginan baiknya setelah keduanya wafat. Misalnya orang tuanya kepingin haji, kok ternyata belum berangkat haji, kok orang tuanya mati, meninggal, maka anaknya membatalkan haji misalnya. Ataupun orang tuanya dulu kepingin bangun musola, kok guru ketekan bangun musola, kok orang tuanya mati. Setelah orang tuanya mati, anaknya bangunkan musola untuk merealisasikan keinginan orang tuanya. Itu termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah wa ikram shadiqihima, memuliakan temannya. Jadi panjenengan kalau ibunya meninggal, bapaknya meninggal, ditengeri akrabnya ben sapa bapak, ibuku ben sapa akrabnya. Sampai menghormati teman-temannya, maka sama halnya panjenengan itu menghormati kedua orang tua. Ya, itu sama halnya birrul walidain. Tak kalah sampai akrab kepada temannya bapak, temannya ibu, maka sama halnya sampai memberikan makanan kepada bapak ibu panjenengan yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang keempat adalah wasilaturrahim allati la rahima laka illa min kibarina, dan nepung seduluran saking bapak atau ibu. Bapak itu dulure sapa ae, ibu itu dulure sapa ae. Sampai berbuat baik kepada dulur-dulur bapak, sampai berbuat baik kepada dulur-dulur ibu. Niku setelah kedua orang tua meninggal, itu sama halnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka lebih misalnya beler nang wong tua, duroko nang wong tua, kok sakniki orang tuanya masih hidup, ya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi tatkala kedua orang tuanya meninggal, tetap masih ada kesempatan. Apa itu? Ada 4 perkara. Yang pertama, banyak-banyak mendoakan kedua orang tua. Yang kedua adalah merealisasikan keinginan baiknya. Yang ketiga, memuliakan temannya. Dan yang keempat adalah berbuat baik kepada saudara-saudara dari bapak atau ibu kita. Semoga bulan Ramadan ini ya, juga menjadi bulan di mana kita birrul walidain lebih banyak lagi kepada kedua orang tua kita, lebih banyak lagi pahala yang kita dapatkan, sehingga lebih banyak lagi insya Allah rezeki barokah yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Ini mohon dengan sakit peterakan wabillahi taufiq dan ada Allah wa iyyakum ajmain wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.